uang yang paling banyak dikucurkan atau dana yang paling banyak dikucurkan untuk pemilu itu terjadi pada tahun ini. Yang membuat Kamala Harris gagal dalam Pilpres kali ini adalah Amerika telah memilih presiden berikutnya, presiden ke-47, Donald Trump, terpilih setelah mengalahkan Kamala Harris, bahkan raihan suaranya sudah melebihi dari, ya jelas ya, sudah melebihi dari 270 yang sudah ditetapkan sebagai batas minimalnya untuk menjadi presiden Amerika Serikat. Ka- eh, saya penasaran apa sebetulnya membuat Kamala Harris dikalahkan oleh Donald Trump? Apa faktornya? Kemudian kira-kira bagaimana nanti kondisi dalam negeri Amerika Serikat setelah Trump akan menjadi presiden Amerika Serikat? Kita akan diskusikan bareng jurnalis VOA Virginia Gunawan di Arlington, Virginia. Virgi, apa kabar? Hai Reno, apa kabar? Baik ya. Kemarin cukup lelah Baik-baik. kelihatannya meliput seharian pemilu di Amerika ya. Ya, lelah tapi lega karena akhirnya pemilu ini selesai ya. Karena memang Mhm, selama hampir mungkin sekitar mulai dari bulan Maret itu cycle atau mhm. siklus pemilu tahun pemilu 2024 ini termasuk yang paling banyak twist and turn atau kayak ibaratnya plot twist-nya lah. Karena mulai dari Oh, upaya penembakan Donald Trump ya kan. ya, ya. Terus yang awalnya kita mikirnya Biden yang akan mencalonkan kembali untuk Partai Demokrat, ternyata tiba-tiba dia mundur dan Hmm, yang dicalonkan, yang dimajukan itu adalah wakil presidennya si Kamala Harris. Kamala Terus Harris. ya selanjutnya terus ada pencobaan penembakan lagi ke Donald Trump gitu kan. Jadi selalu ada Hmm. plot twist-nya. Cukup menegangkan. Cukup menegangkan. Tapi ini dua hal yang menurut aku nanti kita diskusin belakangan deh, jangan aku tanya sekarang. Kan agak-agak inti, agak-agak daging gitu ya. Awal-awal dulu deh. Selain Presiden Trump, saya bisa katain Presiden Trump pasti ya. Ya the next lah ya, 47 ke Ya, 47. karena sebelumnya sudah pernah jadi presiden ya, Pernah jadi presiden, bisa lah 45 ya. ya. Jadi Bisa lah boleh ya. dipanggil Presiden Trump ya. Oke. Di sisi lain, misalkan kayak di DPR, di Senat, dan juga di beberapa posisi lainnya, gimana kalau pantauan dari Virgi di sana? Ya, kalau misalnya kita ngomongin soal pemilu di Amerika Serikat ya, memang ada yang disebut dengan midterm election dan juga pemilu umum seperti yang terjadi pada tahun 2024 kali ini. Nah, Hmm. untuk midterm election biasanya ini adalah tujuannya adalah untuk mengganti atau memilih ulang anggota-anggota MPR di Amerika Serikat, DPR maksud saya. Nah, Hmm. mereka ini biasanya supaya tujuannya adalah cabang legislatif tidak selalu berbarengan dengan cabang eksekutifnya di Amerika Serikat. Hmm. Di Indonesia kan kita juga tahu ada cabang eksekutif, cabang legislatif, dan cabang yudikatif gitu kan. Hmm. Nah, kebetulan tahun ini di Amerika Serikat itu ada pemilu selain pilpres atau pemilihan presiden, itu pemilihan MPR juga dan anggota Senat dan juga Hmm. gubernur di Amerika Serikat ya. Nah, Oke. kalau untuk Senat sekarang total dari Senat di Amerika Serikat itu ada 100 orang. Untuk Hmm. saat ini yang menang komposisinya itu kalau misalnya berimbang berarti 50-50 dan pemecah Hmm. suaranya itu adalah wakil presiden, gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk hasilnya dari Pilpres 2024, Senat Amerika Serikat itu 52 datang dari Partai Republik, gitu. Interesting. Jadi, Hmm. komposisinya udah nggak berimbang nih, gitu kan. Hmm. Pemecah suaranya tidak perlu ada pemecah suara lagi karena senatnya sudah bisa memecahkan suaranya sendiri, gitu. Hmm. Terus kalau dari DPR itu ada 206 anggota DPR dari Partai Republik juga. Jadi Mhm. secara dari badan legislatif aja kita udah tahu nih, Partai Republik punya mayoritas di dalam suara, badan legislatif Amerika Serikat. Nah, Hmm. dampaknya apa? Kalau misalnya seperti ini, otomatis, banyak legislatif atau banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dari, DPR, MPR, Kongres Amerika Serikat ini akan lebih sejalan atau semarwah istilahnya dengan apapun yang dibawa dari Partai Republik itu tadi. Iya, iya, iya. Termasuk juga setelah dari badan legislatif nanti bisa masuk ke badan eksekutif karena semua RUU itu kan harus ditandatangan oleh presiden ya. Nah, Betul. dengan cara seperti itu, tentunya semua kebijakan-kebijakan yang datang dari Partai Republik yang punya kedekatan atau mungkin isu-isu tertentu yang memang punya pandangan yang sesuai dengan Partai Republik itu akan lebih cepat dimajukan dan tentunya ini akan berdampak pada kehidupan sehari-hari warga Amerika Serikat. Apa aja sih kira-kira isunya, Virgi, kalau kita ngelihat Republik itu biasanya paling
getol gitu, paling getol itu di isu soal apa? Tergantung sih ya, sebenarnya ini kan mood dari negaranya itu seperti apa. Tapi kalau Mmm, misalnya kita bahas, untuk pemilu tahun ini, pemilu tahun 2024, ada yang disebut dengan exit poll di Amerika Serikat, tapi mhm, exit poll di Amerika Serikat itu bukan seperti di Indonesia yang tanya kayak, "Oh, tadi nyoblos siapa di dalam iya iya iya, TPS?" Gitu. mhm, Tapi lebih tanya kayak, isu apa sih sebenarnya yang mempengaruhi si pemilih ini untuk memilih calon tertentu, oke, selain juga tentunya mereka mempertanyakan soal siapa yang dipilih ya, tapi, mmm, isu apa yang paling menekankan buat mereka. Ada 2 mmm, isu yang paling, mempengaruhi pemilih dari Amerika Serikat untuk tahun pemilu 2024 ini. Yang pertama soal ekonomi, dan yang kedua soal imigrasi. Sisanya ini memang ada beberapa isu yang cukup keras atau cukup, ramai diperbincangkan di media sosial ataupun di media-media mainstream di Amerika Serikat seperti hak reproduksi, dan ini memang, isu yang sangat dekat ya dengan kelompok tertentu. Lalu juga misalnya isu soal perang, baik perang di Gaza maupun juga perang di Ukraina, itu juga merupakan salah satu isu yang banyak menggugah perasaan orang, tapi 2 isu yang paling, membuat pemilih Amerika itu memutuskan untuk mau milih Kamala Harris atau mau milih Donald Trump adalah isu ekonomi dan yang satunya lagi isu imigrasi. Nah, kebijakan antara Partai Demokrat dengan Partai Republik terkait 2 mmm, isu ini tuh sangat berbeda. oke, Perbedaannya sebenarnya lebih ke pendekatannya seperti apa. Tujuan mereka sebenarnya sama. Tujuannya adalah menganut konstitusi Amerika Serikat. Mereka ingin karena pada dasarnya Amerika Serikat ini membuka diri kepada imigran atau pendatang ya, karena kalau mmm, misalnya kita sering dengar, Patung Liberty itu membuka pintu atau menjadi penyambut bagi para imigran yang datang ke Amerika Serikat gitu. Tapi pendekatannya itu seperti apa, itu yang agak berbeda antara satu partai dengan partai yang lain. Lalu kebijakan ekonomi, ini juga, mmm, pandangan antara kedua partai ini sangat berbeda. Sebenarnya ya pada dasarnya mereka masih memegang dan Amerika Serikat ini memegang, ideologi kapitalis kan. mmm, Tapi kalau misalnya dilihat pendekatan dari Demokrat adalah memberikan tunjangan, sosial, tunjangan kesehatan kepada warganya, sementara dari Partai Republik ini cenderung lebih, berpusat atau berfokus pada pengurangan teks atau pajak, sehingga membuat warganya itu mmm, lebih sejahtera. Nah, 2 mmm, pendekatan yang berbeda, tujuannya sama sebenarnya, tapi pendekatannya berbeda, gitu. Nah, oke, cara-cara seperti ini yang akan menentukan kira-kira voters itu akan memilih yang mana, pendekatan yang mana yang paling cocok. Karena kadang-kadang kita bilang, banyak jalan menuju Roma gitu kan, tapi caranya ke sana itu yang mana, gitu. iya iya. Nah, ini yang harus diperhatikan para pemilih tahun ini, gitu. Oke, jadi memang kalau bisa disimpulkan, mostly warga Amerika karena Trump yang menang, jadi mereka akan lebih memilih, "Wah, lebih baik gua pajaknya dikurangin daripada gue dikasih tambahan uang," yang mungkin nominal juga kita tidak tahu ya seberapa besar signifikansinya. Terus kalau gaya kampanyenya, kalau dari tadi kan, dari Maret ya, tadi Virgi cerita ya, dari Maret sampai dengan ini apa, November. Gaya Mmm. kampanye dari 2 orang ini, itu gimana sih? Kamala Harris ataupun dari Donald Trump ini, oke mereka mungkin membawa isunya masing-masing, tetapi style-nya mereka pada saat kampanye itu gimana, Virgi? Ya, kalau misalnya kita lihat, Donald Trump ini sebenarnya nggak ada yang baru ya, gaya kampanye Mmm, dia sama dengan topi merahnya, Make America ya, Great Again, dengan mmm, lagunya God Bless USA, ini sangat ikonik sekali dan sangat, terpatri di otak masing-masing warga Amerika Serikat, termasuk bagi mereka yang mendukung ataupun yang tidak mendukung Donald Trump misalnya. Kalau misalnya retorika-retorika yang dibawa oleh Donald Trump memang sejauh ini pertama banyak, terutama untuk menyerang pertama yang Joe Biden ya, karena waktu itu, kita tahu Joe Biden ini mengundurkan diri dari pencalonannya kembali itu later on the game, later ketika dia sudah terpilih kembali untuk jadi, kandidat dari Partai Demokrat. capres, Tapi, ketika Donald Trump bersaing dengan Joe Biden, yang diserang memang Joe Biden-nya gitu. Hal-hal yang mmm, diserang biasanya soal karakteristik, termasuk kayak bagaimana cara dia starter. Jadi ya, ada karakteristik tertentu yang di-pinpoint atau yang diserang terus-terusan oleh, si Donald Trump. Termasuk juga mmm, misalnya low energy Biden, itu sering banget disebutkan karena Joe Biden ini, dianggap waktu itu karena memang dia lebih tua dibandingkan Donald Trump ya.
Jadi sering disebut sebagai low energy Biden misalnya. Sementara untuk Hmm. Kamala Harris juga diserang dengan misalnya cara ketawa, Kamala Harris, mengejek Kamala Harris dengan cara dia tertawa, dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru dari Donald Trump. Waktu ia melawan Hillary Clinton juga, retorika atau cara kampanye yang sama itu dilakukan dan ini memang, punya pendekatan yang cukup signifikan dan cukup berhasil buat para pendukung Donald Trump. Pendukung-pendukung Donald Trump ini merasa ini adalah sesuatu yang menghibur dan sesuatu yang bisa menangkap Ah, bisa menangkap ketertarikan mereka dan mungkin juga ada kegelisahan mereka terhadap, pemerintahan yang saat ini, dipimpin oleh Joe Biden misalnya. Jadi itu tersalurkan lewat apa yang disampaikan oleh Donald Trump. Sementara kalau misalnya kita lihat dari Kamala Harris, memang pendekatannya lebih yang pertama kalau misalnya kita lihat bahasanya ya, terkait hmm, dengan representasi. Terutama karena Kamala Harris ini satu perempuan, kedua datang dari keluarga imigran, bapaknya itu dari Jamaika dan ibunya dari India, lalu ia berkulit, berwarna gitu kan, mhm. bapaknya berkulit hitam dan ibunya ini dari India jadi berkulit coklat, sehingga, karisma atau, karakter yang dibentuk oleh Kamala Harris ini lebih kayak, "Oh, aku ini datang dari Hmm, kelompok minoritas loh, datang dari kelompok perempuan loh." Ada representasi yang ingin disampaikan atau ingin di-guide oleh si Kamala Harris ini terkait style kampanye dia sendiri. Apakah Kamala Harris nggak pernah mocking atau mengejek atau ngejek. melakukan hal-hal tertentu ke Trump? Pernah, waktu debat kan ada beberapa kali Kamala Harris itu, eee, gesture-nya itu menunjukkan kayak bingung dengan apa yang dikatakan Trump. Jadi memang psychological-nya pasti tetap ada, bahasa tubuh itu penting terutama dalam kampanye di dalam Amerika Serikat, tapi pesan seperti apa yang beresonansi kepada pemilih yang seperti apa, itu mungkin yang paling signifikan dalam menentukan siapa yang jadi pemenang di Amerika Serikat. Oke, mocking atau mengejek tadi yang menarik. Aku memang kalau ngelihat beberapa postingannya Donald Trump di Instagram, oke, kayak berani banget ya. Is it okay di Amerika? Is it oke diterima baik oleh masyarakat? Tapi pertanyaanku gini, Virgi, mocking itu akan menjadi sesuatu yang akan dimakan oleh warga Amerika, atau sebetulnya warga Amerika tidak melihat ejekannya, tapi warga Amerika lebih melihat, oke, as long as you natural, kamu tetap menjadi be yourself, I'm fine with that. Aku lebih suka pemimpin yang natural, yang nunjukin aslinya daripada pemimpin yang beretorika sendiri. Which one? Mereka lebih preferring mana? Tergantung ya, itu kembali lagi pada, ada banyak elemen atau ada banyak variabel yang menentukan pilihan dari, warga Amerika Serikat. Kita nggak Hmm. bisa ngomong kayak, "Oh ya kelompok tertentu pasti memilih dengan kelompok tertentu," gitu. Tapi Hmm. kalau misalnya kita lihat dari exit poll memang, eee, gaya kampanye yang dibawa oleh Kamala Harris itu lebih beresonan kepada mereka yang punya pendidikan lebih tinggi misalnya. Gitu kan. I see. Hmm. Karena yang disampaikan oleh Kamala Harris biasanya memang walaupun banyak dikritik ya dia karena masih jarang membawa, kebijakan atau masih banyak orang yang mempertanyakan sebenarnya Kamala Harris ini kebijakannya bakalan seperti apa sih gitu ya. Hmm. Tapi ada rasa bahwa, oh iya yang dibawa atau yang disampaikan Kamala Harris ini lebih masuk akal ketimbang apa yang disampaikan oleh Donald Trump, yang kadang-kadang itu lebih mocking atau lebih mengejek atau lebih menghina hal-hal yang fisikal misalnya, atau hal-hal yang sesuatu yang tidak bisa diubah oleh lawan Hmm. yang diejeknya misalnya. Nah, hal-hal seperti ini memang lebih beresonan kepada kelompok dan ini tergambarkan oleh pemilih Trump dari hasil exit poll itu juga menunjukkan bahwa banyak pemilih Trump itu yang punya pendidikan atau latar belakang pendidikannya itu lebih rendah. Nah, pertanyaannya kan sekarang berapa banyak sih, jumlah warga Amerika Serikat itu yang sebenarnya punya pendidikan tinggi. Lalu Hmm. juga ada elemen-elemen lain. Nanti kita bahas elemen atau variabel lain ini, tapi kalau misalnya spesifik, kalau Reno tanya spesifiknya soal ejekan, kita mungkin lebih spesifik, lebih fokus ke, masalah pendidikan di Amerika Serikat atau Pendidikan. demografis pendidikan, begitu. Oke, jadi tergambar dari latar belakang pendidikan sang pemilih dari masing-masing ya, entah itu dari Kamala Harris ataupun dari Donald Trump. Tadi Virgi sempat nyinggung soal plot twist begitu ya di pemilu Amerika Serikat. Dramanya salah satunya adalah pergantian dari Joe Biden ke Kamala Harris. Apakah ini juga jadi salah satu faktor penyebab Kamala Harris ini
kalah dari Donald Trump karena mungkin saja ya startnya ya agak belakangan begitu ketimbang Trump yang sudah dari awal declare as a calon presiden pada saat itu. Mhm mhm. Nah, ini yang menarik ya, waktu, Kamala Harris menyampaikan pidato konsesinya yang, terjadi sehari setelah, malam pemilu ini berlangsung di tempat yang ia rencananya sebenarnya mau nonton bareng dengan para pendukungnya, ini Kamala Harris menyebutkan bahwa dia itu berkampanye cuma 107 hari, gitu kan. Mhm. 107 hari itu berarti sekitar 3 bulan. Ya, 3 bulan lebih dikit. Dibandingkan dengan Trump yang sudah mempersiapkan, eee, timeline garis waktu kampanye, mungkin plan-nya lebih elaborate, mungkin plan-nya itu lebih banyak macamnya gitu kan. Hmm. Tapi yang perlu kita ingat juga bahwa uang yang paling banyak dikucurkan atau dana yang paling banyak dikucurkan untuk pemilu itu terjadi pada tahun ini, tahun 2024 gitu, Why is it? di Amerika Serikat. We don't know, mungkin Hmm. banyak orang yang merasa, saya belum ada datanya ya, tapi banyak Hmm. orang yang mungkin merasa ini adalah pemilu yang akan make it or break it buat kepentingan mereka. Banyak Hmm. misalnya, kita tahu Elon Musk ini banyak memberikan dana kepada, Donald Trump untuk Trump. apapun, Donald Trump untuk, kampanye dia gitu kan. Sementara Hmm. dari Kamala Harris juga kalau nggak salah dalam waktu 3 hari atau seminggu, she raised more money than Joe Biden has ever made, like Hmm. raise in that amount of time gitu. Jadi memang ada kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi kalau misalnya ditanya, apakah pergantian kandidat dari Biden ke Harris jadi salah satu pemicu faktor kalahnya Kamala Harris? Ada beberapa Anggapan, pemikiran, aku bantu bukan translate. bukan skenario Oh, skenario, skenario, lebih ke oke. skenario, ya. Aha. Kalau misalnya kita tahu karena waktu tahun 2020 ketika Joe Biden ini jadi presiden pertama kali, dan dia itu sempat juga mengatakan bahwa dia akan menjadi presiden transisi. Dia akan menjadi Oh. presiden yang, eee, melanjut atau menjadi penyambung dari Hmm. generasi Partai Demokrat yang lama ke Partai Demokrat yang lebih baru, yang lebih refresh, the next generation of Democratic Party. Di mana ini adalah partai yang lebih segar, yang lebih mungkin tidak progresif ya, karena, Joe Biden ini seseorang yang sangat moderat, tapi yang lebih segar, yang lebih resonan dengan, kelompok atau generasi baru, termasuk Gen Z misalnya. Nah, Hmm. ini juga yang jadi salah satu alasan kenapa dia memilih Kamala Harris, seseorang yang sangat muda, yang punya, background yang bukan kelompok, Amerika atau warga Amerika pada umumnya. Seseorang Hmm. yang orang tuanya itu adalah imigran. Dan ini adalah kelompok populasi Amerika selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita lihat datanya, memang kelompok populasi di Amerika Serikat itu berubah, bukan lagi para kelompok putih atau berkulit putih yang ada di Amerika, tapi mulai interracial atau campur secara ras dan etnis itu campur. Nah, ini yang ingin dicapai oleh Joe Biden ketika ia Hmm. menyebut dia itu adalah seorang presiden transisi. Tapi kenyataannya malah dia kan mencalonkan diri kembali ya. Ini yang dibingungkan sama orang-orang loh. Kok kemarin katanya lo maunya cuma jadi Transisi presiden doang gitu kan. transisi gitu. Ya, ya, Kok ya. malah mencalonkan diri lagi gitu. Nah, itu skenario pertama, maksudnya, pertanyaan pertama yang membuat orang bertanya-tanya gitu. Hmm. Hmm. Terus, selanjutnya apakah kalau misalnya pun Biden mundur lebih awal, apakah itu memberikan kesempatan kepada Kamala Harris untuk, punya waktu lama untuk mempersiapkan kampanye? Belum tentu juga, karena Hmm. di Amerika Serikat itu ada namanya pemilihan primaries, atau di mana Hmm. di dalam partainya sendiri itu harus memilih siapa kandidat yang mereka akan calonkan, gitu. Kemungkinan Oke. besar bukan Kamala Harris yang akan maju, karena kalau misalnya primaries muncul, akan ada banyak kandidat-kandidat lain yang diajukan dari dalam Partai Demokrat sendiri untuk bisa menjadi kandidat capres untuk Partai Demokrat. Jadi karena ada primaries itu tadi kan mereka harus milih lagi nih, kemungkinan besar bukan Kamala Harris yang maju karena pasti masih banyak, pertimbangan lain di dalam Partai Demokrat sendiri untuk memajukan orang lain misalnya. Jadi Hmm. ada banyak elemen yang harus, kita bahas satu persatu dan mungkin nggak bakalan selesai sebelum akhirnya kita mencapai konklusi bahwa, "Oh iya kalau misalnya Biden nggak mundur atau
apakah faktor pergantian ini menjadi salah satu penyebab Kamala Harris itu kalah? Mungkin kita nggak pernah tahu karena skenarionya banyak banget gitu. Tapi yang pasti, mmm, yang membuat Kamala Harris gagal dalam pilpres kali ini adalah, ada 4 battleground state atau Hmm, negara bagian kunci yang dulunya dimenangkan oleh Joe Biden pada pemilu 2020, itu pada tahun ini dimenangkan oleh, Donald Trump. Dan 4 negara oh, bagian kunci ini adalah Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, sama Georgia. hmm, Empat-empatnya punya, hadiah atau, electoral votes atau suara elektoral itu yang besar, yang cukup signifikan untuk bisa membuat seseorang kandidat itu menang atas menang. kandidat yang lainnya, gitu. Hmm, Nah, hmm, si hmm, Trump ini berhasil membalikkan atau kalau di Amerika itu disebutnya nge-flip hmm. Flip this state untuk membuat, negara bagian ini jadi miliknya Donald Trump instead of masuk ke Partai Demokrat. Itu mungkin yang jadi, alasan kenapa Kamala Harris ini secara signifikan kalah di situ. Apa yang membuat empat battleground itu kemudian berubah warnanya dari biru di 2020 jadi merah 2024? Apa faktornya kira-kira? Ada beberapa isu ya, ada beberapa sampai saat ini memang belum ada yang pasti, karena kita kalau misalnya mau ngelihat hal seperti itu, biasanya kita harus ngelihat county per county. County itu sebesar mungkin kelurahan kira-kira Hmm, untuk ukuran Indonesia. Nah, county per county itu kadang-kadang kita bisa ngebahas demografi, eee, satu pendidikannya hmm, seperti apa, kedua pekerjaan mereka seperti apa, apakah kelas, kerah biru atau kerah putih. hmm. Lalu kita juga bisa ngebahas soal agamanya apa, itu Oke. juga itu juga penting untuk dibahas. Lalu selanjutnya, isu ideologi mereka itu apa, ada yang berideologi liberal, ada yang berideologi konservatif. Nah, tahun ini, tahun pemilu 2024, Trump ini berhasil menarik, kelompok-kelompok yang lebih konservatif. Di situ ia Hmm, berhasil baik dari agama apapun, bahwa, mau agamanya Islam, mau agamanya Kristen, dan juga kelompok Amish kalau misalnya, Reno pernah dengar di Pennsylvania ini juga berhasil ditarik oleh Trump, di mana ia menawarkan ideologi konservatif yang memang jadi platform dari Partai Republik. Ini berhasil dikomunikasikan dengan sukses oleh Donald Trump dan juga tim kampanyenya kepada kantong-kantong pemilih seperti misalnya ketika ia berkampanye di Michigan, mhm. ini ada 2 kota yang wali kotanya itu adalah dari nega wali kotanya itu adalah wali kota yang mayoritas penduduknya itu adalah warga muslim. Dan Ah, oke. Donald Trump berhasil membuat wali kota dari 2 kota ini, kota yang mayoritas muslim ini, untuk memberikan endorsement secara publik ya, bukan bukan bahkan yang kayak sembunyi-sembunyi kayak, "Aku ngebelain Hmm, Trump," enggak. Tapi dia secara publik menyatakan bahwa saya sebagai wali kota dari kota yang mayoritas muslim ini meng-endorse Donald Trump. Gitu. hmm, Jadi ini hmm, adalah hmm, hmm, hmm. sesuatu endorsement atau dukungan yang secara publik disampaikan oleh orang-orang yang istilahnya key opinion leader ini, bisa punya dampak tertentu terhadap, demografis tertentu itu tadi. Jadi ini memang salah satu contoh dari Michigan aja ya. Saya belum bisa melihat setiap negara bagian itu penyebabnya seperti apa, tapi Ya. idenya atau konsepnya kira-kira seperti itu, bahwa kita harus melihat dari setiap kelurahan nih, kira-kira, apa yang bisa membuat orang itu tergugah untuk memilih Trump sehingga dan yang perlu kita ingat juga electoral votes ini kan winner takes all ya. Ya. Jadi siapapun siapapun yang menang di situ, walaupun misalnya cuma menang tipis banget, tapi dia akan Mhm. mendapatkan semua suara electoral votes itu untuk masuk ke kantong kemenangannya dia. Oke, menarik analisis dan cerita dari Virgi dari sana terkait dengan pemilu AS. Kita nantikan nanti bagaimana dinamika ke depan setelah Trump akan resmi mungkin nanti menjadi presiden Amerika, kebijakan-kebijakan akan seperti apa, apakah ada beda dari periode 2016-2020 seperti apa. Kita nantikan gimana dinamikanya. Virgi, thank you so much udah mau cerita, udah mau gabung di Liputan 6 kali ini. Take rest ya. Thank you udah join. Dan saudara itu tadi wawancara saya bersama dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan soal hasil pemilu Amerika Serikat yang dimenangkan oleh Donald Trump, tapi
tidak hanya di presidennya saja, di legislatifnya pun ternyata juga dimenangkan oleh Partai Republik begitu ya. Bagaimana atau dampaknya di politik dalam negeri Amerika Serikat, kita akan nantikan bagaimana perjalanan ke depan. Saya Reno pamit, salam SCTV.